Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube dimanapun berada, alhamdulillah kali ini saya berada di Masjid Kuba Mas yang berada di wilayah Kota Depok. Sedang nunggu pada Isya. Sambil nunggu waktu Isya datang, saya ingin kultum kepada para sahabat-sahabat YouTube dimanapun berada. Ada pesan Nabi dalam hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi, ada 3 perkara kebaikan yang akan diterima oleh hamba Allah secara kontinu, secara berpanjangan. Yang pertama adalah doanya anak-anak soleh. Jadi ada hadis yang akan masuk, ya, di sini mengatakan ada amal ibadah yang akan masuk ke liang kubur, masuk ke dalam liang kubur. Yaitu yang pertama adalah doanya anak yang soleh. Yang kedua adalah ilmu yang diamalkan. Yang ketiga adalah wakaf, ya, tanah wakaf, tanah yang diwakafkan. Jadi kita akan bahas dulu adalah yang pertama tentang doanya anak yang soleh. Bila kita dapat titipan dari Allah Subhanahu wa taala berupa keturunan, maka kita wajib menjadi anak kita ini untuk kenal dengan Allah dan jalankan apa yang pernah Rasulullah jalankan kepada kita sebagai umatnya, bahwa bila kita punya anak, maka anak itu adalah amanah dari Allah untuk kita didik untuk mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan menjalankan apa yang ada kewajibannya pada anak itu sendiri melalui agama Islam, agama yang ditunjukkan oleh Allah melalui yang mulia Rasulullah SAW. Jadi bila kita punya anak yang kita tidak didik dengan baik, maka nanti kelak di yaumil akhir atau di alam kubur akan jadi suatu hal yang mengerikan. Nanti di yaumil akhir pun juga ada yang namanya keadilan yang hakiki. Anak akan berbalik untuk kita. Bila anak menjadi anak durhaka, kalau nanti di dalam kubur, seorang ayah atau seorang ibu masuk dalam kubur ini tidak ada yang mendoakan. Oleh karena itu kita punya kewajiban untuk diri anak kita ini untuk kenal siapa Tuhannya dan siapa utusannya. Yaitu Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala dan utusannya adalah Rasulullah SAW. Ini. Jadi bila kita punya anak, kita wajib di anak kita ini untuk mengenal Islam. Jadi anak yang beriman kepada Allah. Nanti ada keuntungannya ketika kita mati, ayah ibunya mati, wafat, maka akan ada yang mendoakan kita. Dan doanya sampai ke liang kubur. Doanya dari anak-anak yang soleh. Ini ya. Kedua adalah bagaimana seandainya kita tidak punya anak, seorang ayah ibu menikah dan ternyata tidak punya anak istrinya mandul, atau ayahnya tidak ada keturunan. Kata Nabi, maka kita wajib memelihara anak yatim. Ini gunanya. Jadi bila kita tidak punya anak, masih ada anak yatim, kita santuni anak yatim. Kita santuni anak yatim. Insya Allah anak ini akan mendoakan kita nanti ketika wafat, dan doanya akan sampai ke liang kubur. Ini. Yang kedua adalah tentang ilmu yang diamalkan. Jadi bila kita punya ilmu agama, bila kita tidak amalkan ilmu ini, maka menjadi mubazir. Ya. Jadi bila kita punya ilmu, wajib diamalkan. Ya. Turunkan kepada orang lain.
saya punya ilmu nih, ini saya turunkan kepada sebelah saya. Jadi diamalkan. Insya Allah nanti ilmu ini diamalkan oleh dia, maka akan sampai ilmu ini kepada saya nanti di yaumil akhir atau di alam kubur. Jadi bila kita punya ilmu, jangan pelit, jangan bakhil, tapi ilmu ini kita amalkan, kita kasih sama orang lain agar ilmu ini bermanfaat. Bila punya ilmu, maka jangan pelit, jangan bakhil, karena ilmu ini nanti akan jadi untuk kita nanti di yaumil akhir. Bila kita ada ilmu ini kasih kepada orang lain dan diamalkan, insya Allah ilmu ini akan masuk atau akan untuk kita nanti di alam kubur. Lalu yang ketiga adalah tanah yang diwakafkan. Bila kita punya tanah ini kita wakafkan. Untuk apa? Entah untuk masjid didirikan seperti ini, entah untuk tanah kuburan atau tanah makam umum, boleh ya. Jadi bila kita punya tanah, maka tanahnya ini kita wakafkan untuk masjid. Selama masih ada orang sholat di dalamnya, maka pahalanya akan mengalir ke alam kubur atau ke liang kubur. Lalu ada bertanya, bagaimana Ustaz? Seandainya saya tidak punya tanah, saya tidak punya harta. Kata Nabi, bila kamu tidak punya tanah, maka bantulah masjid yang sedang dibangun. Ya, jadi bila kita punya masjid, punya uang, sisihkan uangnya untuk membantu membangun masjid. Bila kita lalu lalang ada masjid yang sedang dibangun, maka jangan pelit dengan saku, jangan pelit dengan kantong, maka bantu untuk membangun masjid. Ya, ini saja sama pagi Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda siapa? Saya Malik. Oh, dari mana Mas? Dari mana Mas? Saya dari Jakarta. Oh, Jakarta, Masya. Tadi ceramah dengar dong tadi ya? Oh, insya Allah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.